Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kitab Pegon Jilid 2. Nah, mari kita bersama-sama belajar tentang menulis pego huruf vokal berada di awal kata. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah, minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang penulisan huruf vokal sesuai pada umumnya. Kalau huruf Latin A itu huruf begonya pakai alif. Kalau I huruf begonya pakai ya. Huruf U huruf begonya pakai wawu. Huruf E huruf begonya bisa pakai ya ataupun pepet. Pepet itu seperti alis. Dan huruf Latin O itu huruf begonya menggunakan wawu atau juga bisa alif. Nah, yang kita pelajari setelah ini adalah penulisannya bagaimana huruf vokal ketika berada di awal kata. Ada perbedaan sedikit. Perlu diperhatikan anak-anak, inilah keterangannya. Bahwa semua huruf vokal yang berada di awal kata maka harus ditambahkan hamzah di atas alif. Jadi semua huruf vokal ketika berada di awal itu didahului huruf alif yang di atasnya ada hamzahnya. Coba dilihat tabel di bawah ini. Tabel huruf vokal ketika berada di awal. Huruf vokal A. Ketika di awal itu ada alif, ada hamzahnya yang kemudian diikuti huruf-huruf selanjutnya. Huruf I. Didahului alif, ada hamzah di atas, ya, dan huruf-huruf selanjutnya. Huruf U. Didahului alif, ada hamzah di atas, kemudian wawu, dan huruf-huruf selanjutnya. Huruf E yang keempat, didahului alif, ada hamzah di atasnya, kemudian ya, dan huruf-huruf selanjutnya. Yang kelima adalah E, tapi dikasih Bu Rizky pepet, itu cara membacanya E. Kalau di atasnya adalah E, di bawahnya adalah E. Kalau E didahului alif juga, alif ada hamzah di atas tapi menggunakan pepet. Kemudian huruf-huruf selanjutnya. Yang terakhir huruf vokal O. Didahului alif ada hamzahnya, kemudian wawu dan huruf-huruf selanjutnya. Nah, dari sini apa anak-anak sudah memahami kaidah penulisan huruf vokal ketika berada di awal kata? Bu Rizky harap anak-anak sudah memahaminya ya. Paling tidak anak-anak sudah mengetahui penulisannya huruf vokal ketika berada di awal kata. Halo anak-anak, apa masih semangat untuk belajar pego hari ini? Harus semangat ya. Setelah ini perhatikan video penulisan dan penjelasan huruf pego tentang huruf vokal ketika berada di awal kata. Inilah video penulisan ketika huruf vokal berada di awal. Nomor 1, di situ ada kata anak. Huruf A ketika di awal itu didahului huruf alif, ada hamzah kecil di atasnya. Kemudian N itu menggunakan nun. A menggunakan alif. Dan K menggunakan kaf. A alif ada hamzahnya, N nun, A alif, dan K kaf ada sukun di atasnya. Mari perhatikan cara menyambungnya. Saya ulangi lagi.
Kalau huruf A di awal kata itu didahului huruf alif, ada hamzah kecil di atasnya. Contoh yang kedua, ibu, kata-kata ibu. I menggunakan alif, ada hamzahnya yang segandeng dengan ya. B menggunakan ba, U menggunakan wawu. I, saya ulangi, alif ada hamzahnya yang diikuti ya. B menggunakan ba, U menggunakan wawu. Diperhatikan cara penyambungannya. Bahwa huruf I ketika di awal kata itu menggunakan alif, ada hamzahnya yang diikuti huruf ya, yang huruf aslinya huruf I. Ingat ya, harus semuanya diikuti dengan alif hamzah. Contoh yang ketiga adalah U. Unta, kata-kata unta. Didahului alif, ada hamzahnya yang diikuti wawu. N menggunakan nun. T menggunakan ta. A menggunakan alif. U menggunakan alif hamzah yang diikuti dengan wawu. Nun itu hurufnya N yang menggunakan sukun. Kemudian T, ta, dan A menggunakan alif. Cara penyambungannya. Ingat, huruf U ketika di awal kata itu didahului alif terlebih dahulu. Alif menggunakan hamzah yang diikuti huruf wawu. Huruf aslinya U. Contoh yang keempat itu huruf E. Karena ada dua, E dan E. Yang atas E, yang bawah E, ada pepetnya. Yang pertama adalah E, enak, kata enak. Didahului alif, ada hamzah kecil yang segandeng dengan ya. N menggunakan nun, A menggunakan alif, dan K menggunakan kaf. Diulangi lagi, E menggunakan alif, ada hamzahnya yang diikuti ya, segandeng dengan ya. Dan N menggunakan nun, A menggunakan alif, dan K menggunakan kaf, ada sukun. Perhatikan cara penyambungannya. Perlu diperhatikan kalau E itu didahului huruf alif, ada hamzah kecil yang diikuti dengan ya, itu huruf E. Selanjutnya huruf E. Kalau ada pepetnya yang dikasih pepet Bu Rizky di atas itu dibacanya E. Elang. Kalau E itu didahului alif, ada hamzah kecil yang menggunakan pepet di atasnya. L menggunakan lam, A menggunakan alif, NG itu menggunakan ain titik 3. Saya ulangi, E menggunakan alif, ada hamzahnya yang dikasih pepet di atas. L menggunakan lam, A menggunakan alif, dan NG menggunakan ain titik 3, ada sukunnya. Diperhatikan cara penyambungannya. Perlu diperhatikan kalau huruf E ketika di awal itu menggunakan alif, ada hamzahnya yang dikasih pepet di atasnya, itu bacanya E. Sekarang contoh yang kelima, huruf vokal O, kata ojo. O menggunakan alif, ada hamzah kecil yang diikuti dengan wawu. J menggunakan jim, O menggunakan wawu. Saya ulangi lagi, O menggunakan alif, ada hamzahnya yang segandeng dengan wawu. J menggunakan jim, dan O menggunakan wawu. Coba perhatikan cara penyambungannya. O ketika di awal kata itu didahului dengan alif, ada hamzahnya yang tergandeng dengan wawu.
Nah, itulah penulisannya huruf vokal ketika berada di awal kata yang semuanya didahului huruf alif yang ada hamzah kecilnya di atas. Nah, berikut adalah contoh penulisan huruf vokal ketika berada di awal kata yang ada di halaman 24. Bisa anak-anak perhatikan di kitabnya masing-masing. Sedangkan berikut ini merupakan contoh penulisan huruf vokal ketika berada di tengah dan di akhir yang ada di halaman 25. Bisa anak-anak perhatikan pada kitabnya masing-masing. Kalau penulisan huruf vokal ketika di tengah dan di akhir itu penulisannya tetap sesuai kaidah huruf pegon, tidak berubah dan tidak ada penambahan. Dari sini apa anak-anak sudah memahami dan mengetahui perbedaan penulisan huruf vokal ketika di awal, ketika di tengah, dan di akhir? Bu Rizky harap anak-anak sudah paham dan mengetahui perbedaannya ya. Tetap belajar yang rajin dan baik. Sekarang Bu Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.